Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar anak-anakku sekalian? Kita bertemu kembali pada mata pelajaran IPA. Jadi materi yang kita pelajari hari ini merupakan lanjutan dari materi gaya. Jadi kita masuk pada materi hukum Newton. Kompetensi dasar masih sama, yaitu 3.2 dan 4.2. Adapun tujuan pembelajaran hari ini, yang pertama mengidentifikasikan hukum Newton, kemudian menganalisis hukum 1, hukum 2 dan hukum 3 Newton, dan mengaplikasikan hukum Newton dalam kehidupan sehari-hari. Oke, kita kenalan dulu dengan seorang ilmuwan yang mengeluarkan hukum Newton, yaitu Isaac Newton. Jadi beliau adalah ilmuwan berkebangsaan Inggris yang merupakan ilmuwan fisika, ilmuwan matematika, dan ilmuwan astronomi yang mengeluarkan hukum 1 Newton, hukum 2 Newton, dan hukum 3 Newton. Masih ada lagi beberapa hukum yang dikeluarkan oleh beliau, namun kita mempelajari hanya hukum 1, hukum 2, hukum 3 Newton pada kesempatan ini, ya. Jadi hukum 1 Newton itu berbunyi bagaimana? Jadi bunyi dari hukum 1 Newton, jika resultan gaya, resultan artinya jumlah, berarti jika jumlah gaya suatu benda sama dengan 0, maka benda yang diam akan tetap diam dan benda yang bergerak akan tetap bergerak dengan kecepatan tetap. Maksudnya apa? Jika benda awalnya diam, kemudian jumlah gaya-gayanya pada benda tersebut itu sama dengan 0, maka benda tersebut akan tetap diam. Dan bila bergerak akan tetap bergerak dengan kecepatan konstan. Jadi hukum ini biasa disebut dengan hukum kelembaman, atau secara matematis bisa kita tuliskan sigma F sama dengan 0. Jadi sigma artinya di sini jumlah. Jadi ada berapa gaya, misalkan di situ ada 5, maka kalau dijumlahkan seluruhnya itu bernilai 0, maka benda tersebut akan tetap diam bila awalnya diam, dan akan bergerak dengan kecepatan konstan bila awalnya bergerak. Jadi satuan dari gaya ini adalah Newton, setara dengan kilogram meter per sekon pangkat 2, ya. Oke, kita lihat bagaimana bentuk percobaan dari hukum 1 Newton ini. Alat dan bahan yang kita butuhkan seperti pada gambar, sebuah gelas plastik, kemudian secari kertas HVS ataupun kertas, boleh kertas buku kalian. Gelas yang kalian gunakan, usahakan gelas plastik disusun seperti gambar, ya. Kertas dulu, kemudian di atasnya kita letakkan gelas plastik, berada di ujung meja. Kemudian ada bagian lebih dari kertas yang merupakan tempat untuk ditarik. Jadi susunannya seperti samping. Langkah kerjanya ada dua, yaitu 2 tahap. Kalian tarik kertas tersebut dengan perlahan, kemudian perhatikan gelasnya, kemudian tarik kertasnya dengan cepat, dan silakan perhatikan gelasnya. Apakah perbedaannya? Nanti kalian tulis dalam bentuk tabel pengamatan. Ini kalian buat di buku tugas, ya. Jadi yang pertama, kertas ditarik dengan perlahan, kemudian kalian tulis apa yang kamu amati pada gelas, apa yang terjadi. Kemudian nomor 2, kertas ditarik dengan cepat. Amati pada gelas plastik apa yang terjadi. Adakah perbedaan antara kedua-duanya? Ya, silakan diisi tabelnya. Kita lanjut di hukum 2 Newton. Jadi hukum 2 Newton berbunyi, percepatan yang ditimbulkan oleh gaya yang bekerja pada benda berbanding lurus dengan gayanya dan berbanding terbalik dengan massanya, ya. Jadi percepatan sebanding dengan gaya, artinya kalau gayanya besar maka percepatan juga besar. Namun bila massanya besar, maka percepatan benda itu sebaliknya kecil, ya.
Jadi hukum kedua Newton ini bukan lagi berbicara kelembaman. Kenapa? Karena sudah ada percepatan di sini. Atau bisa kita tuliskan A sama dengan sigma F per M. Ya, sigma artinya jumlah, sigma F berarti jumlah gaya. Jadi A sama dengan sigma F per M. Adapun satuan dari F masih sama, yaitu gaya, berarti satuannya Newton. Kemudian massa kita gunakan dalam satuan SI. Kalau menggunakan Newton, maka satuan massa adalah kilogram. Kemudian A itu adalah percepatan benda, ya. Kita gunakan dalam satuan SI juga, meter per sekon pangkat 2. Jadi Newton itu masuk dalam satuan SI. Makanya seluruh A maupun M kita gunakan juga dalam satuan SI. Sekarang kita lihat di hukum 3 Newton. Jadi apa bunyinya? Jika benda pertama memberikan gaya pada benda kedua, maka benda kedua akan memberikan gaya yang besarnya sama tetapi arahnya berlawanan. Jadi di sini ada dua benda. Benda pertama memberikan gaya sebesar F pada benda kedua, maka benda kedua memberikan gaya yang sama sebesar F juga pada benda pertama, tetapi arahnya berlawanan. Jadi kalau satunya ke kanan, maka yang satunya lagi ke kiri. Sebaliknya juga demikian. Atau biasa kita tuliskan sigma F reaksi, F aksi ini benda pertama, sama dengan minus sigma F reaksi. Jadi minus di sini diartikan sebagai arahnya yang berlawanan dari benda pertama. Jadi reaksi jadi pada benda kedua ke benda pertama. Jadi baik F aksi maupun F reaksi ini satuannya Newton karena sama-sama gaya. Oke, kita akan lihat berikutnya contoh soal penerapan hukum Newton dalam kehidupan sehari-hari. Itu ada di buku kalian. Silakan ditulis contoh soalnya ini di buku catatan, ya. Yang punya buku cetak bisa dibuka di halaman 20. Ibu hanya masukkan 3 contoh, ya, nomor 1, nomor 2 dan nomor 3 itu ada pada video, itu ada dalam halaman 20 dan 21. Jadi kita lihat di nomor 1, 2 ekor kijang saling beradu kekuatan, terpental akibat saling mendorong dan satu sama lain. Ini merupakan hukum 1, hukum kedua atau hukum ketiga. Jadi dia masuk pada hukum ketiga. Kenapa? Terpentalnya kedua ekor kijang tersebut karena adanya gaya aksi dan reaksi dari masing-masing kijang yang saling beradu, ya. Jadi satu kijang memberikan aksi, maka kijang berikutnya akan memberikan reaksi dengan arah yang berlawanan. Kemudian yang kedua, seekor harimau jantan mendorong anak kijang dengan kekuatan penuh hingga terpental jauh. Jadi dia masuk pada hukum kedua Newton. Di sini dibilang mendorong anak kijang hingga terpental, berarti ada percepatan. Nah, kalau ada percepatan berarti dia masuk pada hukum kedua. Selanjutnya yang berikutnya nomor 3, ikan yang berenang dalam air dengan cara menggerakkan siripnya. Berarti dia masuk di hukum ketiga. Kenapa? Ada aksinya adalah ekor, reaksinya di sini adalah air terhadap ekor, ya. Jadi arahnya berlawanan. Jadi masuk pada hukum ketiga Newton. Selanjutnya ibu akan berikan tugas. Ini berkaitan dengan hukum Newton. Jadi ada tadi tabel, ya, tabel percobaan di hukum 1 Newton. Silakan dilengkapi, kemudian dilakukan percobaannya, kemudian dilengkapi dan di buku kerja, di buku tugas. Kemudian ada beberapa contoh peristiwa nomor 1 sampai 8 seperti contoh pada nomor 1, 2 dan 3 seperti yang tadi. Silakan kamu tuliskan dia masuk hukum keberapa, kemudian tuliskan alasannya kamu memilih. Oke. Baik, demikianlah untuk materi gaya
yang masih kurang jelas, silakan bertanya.